Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rifkiatul Mutafiyah dari kelas 10 IPB. Di sini saya akan membuat materi pembelajaran yaitu tentang zakat. Zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zakat mal dan yang kedua yaitu zakat fitrah. Di sini yang saya akan bahas yaitu tentang zakat fitrah. Seperti yang tadi saya ucapkan, saya akan membuat video pembelajaran tentang zakat fitrah. Pengertian dan hukum zakat fitrah. Zakat dari kata dasar zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Fitrah berarti asal, kejadian, atau manusia. Pengertian zakat fitrah secara sempit yaitu membersihkan atau mensucikan diri atau jiwa. Zakat fitrah secara luas adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim, baik laki-laki dan perempuan maupun tua dan muda, berupa bahan makan pokok sesuai dengan makanan pokok negara tersebut. Negara kita adalah negara Indonesia, jadi bahan makan pokok negara kita adalah beras. Hukum mengeluarkan zakat fitrah yaitu fardhu ain, artinya wajib atas setiap muslim, termasuk kewajiban atas anak yang baru dilahirkan ibunya pada malam hari raya Idul Fitri. Orang yang berhak mendapatkan zakat ini ada 8 orang, antara lain yang pertama yaitu fakir, adalah seseorang yang tidak memiliki usaha, harta, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, miskin, adalah seseorang yang memiliki usaha atau mata pencarian namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi perbedaan antara fakir dan miskin ini, kalau fakir dia tidak mempunyai pekerjaan dan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari itu tidak mencukupi. Sedangkan kalau orang miskin itu dia mempunyai pekerjaan tapi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu tidak mencukupi. Yang ketiga yaitu amil, seseorang yang menjadi petugas untuk mengumpulkan zakat, menyimpan, dan kemudian membagikan kepada mustahik. Jadi biasanya si amil ini berada di tugas-tugas yang berada di masjid atau di sekolah atau mungkin di lingkungan, yang dimana lingkungan itu tuh kayak menganut sistem zakat yang seperti ini. Jadi tugasnya amil itu mengumpulkan zakat dari masyarakat, kemudian menyimpan dan lalu membagikan kepada mustahik. Yang keempat yaitu mu'alaf, adalah seseorang yang diharapkan memeluk ajaran Islam atau seseorang yang baru masuk Islam yang diharapkan istiqomah. Jadi mu'alaf ini adalah awal mulanya orang itu adalah non-muslim, tapi karena mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berharap memeluk ajaran Islam dan diharap untuk istiqomah. Yang kelima yaitu raqib, adalah seseorang yang memerdekakan budak. Jadi orang yang memerdekakan budak. Yang keenam yaitu gharim. Gharim adalah seseorang yang berhutang karena untuk kepentingan dan bukan untuk bermaksiat. Jadi gharim ini adalah seseorang yang dimana orang ini memiliki hutang, tapi untuk kepentingan memiliki hutang untuk kepentingan, tapi kepentingan itu tidak untuk kepentingan bermaksiat. Jadi orang ini. Yang ketujuh yaitu fisabilillah, adalah dana untuk keselamatan umat Islam menuju ridha Allah. Contohnya semisal seperti guru. Guru adalah orang yang memberikan kita ilmu, orang yang menuntun kita dari kesesatan atau jalan yang buruk menuju ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Yang ke-8 yang terakhir yaitu ibnu sabil, adalah seseorang yang sedang dalam perjalanan yang mengalami kesulitan dalam perjalanannya. Misal ada seseorang yang ingin berpergian jauh, tapi di tengah perjalanan dia mengalami perampokan atau pencurian, sehingga uang atau hartanya itu ikut diambil oleh pencuri tersebut. Nah, orang tersebut berhak menerima zakat. Jadi, ke-8 orang tersebut tadi adalah orang yang berhak menerima zakat.
Syarat bagi muzaki mengeluarkan zakat fitrah. Syaratnya yang pertama yaitu beragama Islam. Jadi muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat. Ini wajib beragama Islam. Syaratnya yaitu beragama Islam. Yang kedua masih hidup sampai pada malam hari raya Idul Fitri atau baru lahir sebelum terbenam matahari pada malam hari Idul Fitri. Jadi orang ini yaitu masih hidup sampai terbenamnya matahari. Dan mungkin semisal ada seorang ibu yang melahirkan. Nah, bayi yang dilahirkan itu keluarnya atau lahirnya itu sebelum terbenamnya matahari pada malam hari Idul Fitri. Maka bayi tersebut wajib dizakati. Yang terakhir yaitu memiliki kelebihan makanan bagi diri dan keluarga. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu harus memiliki kelebihan makanan untuk diri dan keluarganya. Rukun zakat fitrah ini ada 4. Yang pertama yaitu niat berzakat. Niat itu kan dari hati ya. Walaupun kita tidak menggunakan bahasa Arab, kita menggunakan bahasa Indonesia juga boleh. Tapi yang lebih baik atau yang lebih dianjurkan itu pakai bahasa Arab. Di sini sudah jelas niat untuk diri sendiri, untuk istri, untuk anak perempuan, anak laki-laki, dan niat untuk orang lain. Nah, untuk niat orang lain ini niatnya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an. Nah, di sini diisi siapa namanya orang yang mau kita zakati fardholillahi ta'ala. Yang kedua yaitu muzaki. Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat. Yang ketiga yaitu mustahik. Mustahik adalah orang yang menerima zakat. Dan yang keempat adalah makanan pokok yang dizakati. Waktu mengeluarkan zakat fitrah, waktu ini ada 5. Yang pertama yaitu waktu mubah. Adalah dari awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Jadi kita mau mengeluarkan zakat itu boleh mulai awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Di salah satu hari tersebut kita mengeluarkan zakat boleh. Dan waktu yang wajib yaitu sesudah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Ini waktunya yaitu setelah sholat maghrib. Jadi orang setelah sholat maghrib mereka berbondong-bondong untuk mengantarkan atau mengeluarkan zakat fitrah mereka. Waktu afdal adalah waktu yang dimana waktu itu yang baik atau paling yang diutamakan yaitu sesudah sholat subuh pada akhir bulan Ramadan sampai sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Jadi waktu yang afdal itu setelah kita mengerjakan sholat subuh. Nah, kita mengeluarkan zakat fitrah tersebut tapi dengan waktu sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Jadi antara setelah sholat Idul Fitri sampai sebelum sholat mulainya yaitu dari setelah kita sholat subuh sampai sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Yang keempat yaitu waktu makruh. Adalah sesudah sholat Idul Fitri sampai tiba waktu sholat maghrib. Itu waktu yang mubah. Yang kelima yaitu waktu haram. Waktu haram yang dimana waktu yang tidak boleh, bukannya tidak boleh, tapi yang tidak bukan dianggap sebagai zakat fitrah. Adalah waktu sesudah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Jadi mungkin setelah maghrib ini tidak boleh mengeluarkan zakat. Walaupun semisal mengeluarkan itu bukan termasuk zakat, tapi termasuk sedekah. Jumlah zakat yang dikeluarkan yaitu harta atau jumlah yang wajib dibayarkan untuk setiap jiwa sebesar 1 sok yang setara dengan 3,1 liter atau 2, kg beras. Nah, kita adalah menganut kilogram. Ya, walaupun mungkin ada yang menggunakan liter, tapi kalau di sekeliling kita mungkin menggunakan kilogram. Jadi 2, kg beras. Apakah boleh lebih dari 2, kg beras? Boleh. Maka justru dianjurkan untuk lebih dari 2, kg. Karena apa? Kita kan belum tahu, kita nggak tahu timbangan itu
benar atau salah. Dalam artian timbangan itu atau pas atau kurang. Kalau pas nggak masalah, kalau kurang gimana? Justru tidak memenuhi. Nah, jadi kalau bisa dilebihkan. Nah, terus lebihnya itu gimana? Apa termasuk zakat? Lebihnya dari 2, kg beras itu termasuk sedekah. Adapun yang berhak mendapatkan zakat fitrah dibolehkan untuk 8 asnaf. Tapi pendapat yang kuat adalah untuk fakir miskin, karena salah satu tujuan dari zakat fitrah agar para fakir miskin dapat ikut merayakan hari kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri. Jadi kita boleh mengeluarkan zakat atau memberikan zakat kepada 8 asnaf tadi, tapi yang lebih menurut pendapat yang kuat, lebih baik kita memberikan zakat kita kepada fakir miskin. Karena apa? Dengan kita mengeluarkan zakat kita atau memberikan zakat kita kepada fakir miskin, itu tujuannya agar para fakir miskin dapat mengikuti atau dapat ikut merayakan hari kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri. Hikmah zakat. Hikmah zakat bagi mustahik yang pertama yaitu sebagai bukti orang yang beriman. Yang kedua, tumbuhnya akhlak mulia dalam diri seseorang, baik jiwa yang peduli pada sesama, empati kepada penderitaan orang lain, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu terbebasnya jiwa manusia dari ketergantungan dan ketuntutan terhadap harta duniawi. Yang keempat, dengan berzakat selain mensucikan harta, juga dapat membersihkan diri dari penyakit hati. Penyakit hati itu ada dua, seperti bakhil dan tamak. Bakhil adalah orang yang tidak mengeluarkan hartanya yang semestinya dikeluarkan atau yang semestinya dizakatkan. Biasanya orang bakhil ini memiliki sifat tamak, yaitu orang yang rakus dan serakah akan harta. Yang kelima yaitu bersyukur atas anugerah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada mustahik. Hikmah zakat bagi mustahik yang pertama yaitu dengan adanya zakat dapat meringankan kesulitan ekonomi yang membebani kehidupan mustahik. Yang kedua yaitu adanya zakat membantu mustahik agar untuk tidak mengambil jalan pintas seperti merampok, penodong, pencurian, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu memungkinkannya adanya perubahan status sosial karena adanya modal zakat yang tadinya seorang mustahik dapat menjadi mustahik. Jadi yang awalnya menjadi mustahik atau yang menerima zakat, dengan adanya zakat tersebut dapat berubah status sosial menjadi muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Dan yang keempat yaitu terjalinnya persaudaraan yang erat antara muzaki dan mustahik sehingga menumbuhkan rasa saling sayang menyayangi. Hikmah zakat bagi masyarakat umum yang pertama yaitu terciptanya lingkungan yang aman dan tentram. Yang kedua dapat menghilangkan masalah-masalah di lingkungan masyarakat seperti adanya pengamen, pengemis, dan lain-lain. Yang ketiga sebagai pilar amal jamaah dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, tumbuhnya masyarakat yang peduli, saling tolong-menolong, dan peka terhadap lingkungan. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah teknis. Saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.